Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga pemirsa semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Senang sekali saya Zulfatri dapat menemani pemirsa selama 30 menit ke depan yang akan menyajikan kisah dan kehidupan realitas selebriti tanah air secara positif, santun, dan penuh inspirasi. Semua dikemas dalam cerita selebriti. Cerita terupdate dari para selebriti sudah pasti menarik untuk disimak. Seperti cerita pertama yang datang dari selebriti berikut ini. Dunia film kehadiran satu lagi sebuah karya terbaru di Belantika perfilman tanah air. Beberapa waktu lalu di Jakarta Selatan digelar konferensi pers film bergenre suspense thriller berjudul Sleep Call. Film yang menceritakan tentang seorang perempuan bernama Dina yang diperankan oleh Laura Basuki yang berprofesi sebagai pramugari. Dina terjerumus dalam gelapnya dunia perusahaan pinjaman online untuk melunasi hutang yang menghantuinya. Di tengah kesepian dan beratnya beban hutang, Dina menemukan sedikit cahaya dalam kegelapan melalui sleep call di sebuah aplikasi kencan. Lalu, gimana ya seru serta tegangnya Dina dalam menghadapi segala permasalahan hidupnya? Saksikan film Sleep Call mulai tanggal 7 September 2023. Selamat sore teman-teman semua, selamat datang di press conference pada hari ini. Perkenalkan saya Budi Setomo. Jadi film Sleep Call kita buat awalnya berangkat dari sebuah isu yang paling sering dialami oleh hampir semua orang, yaitu isu kesepian atau loneliness. Dapat dilihat dari trailer tadi, Dina yang diperankan oleh Laura Basuki itu dari isu yang dihadapi oleh karakter tersebut. Tapi isu kesepian ini bila kita lihat dihadapi oleh semua orang, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, mau tinggal di Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Malang, semua akan mengalami isu kesepian dalam hidupnya, tinggal kadarnya berbeda-beda. Nah, berangkat dari isu kesepian, ada sebuah tren yang sangat viral, sangat sering terjadi di kalangan Gen Z, yaitu tren sleep call. Nah, mungkin di sini teman-teman atau punya anak yang seumuran Gen Z atau teman-teman yang mungkin bukan Gen Z tapi juga berjiwa Gen Z juga melakukan sleep call. Nah, jadi itu adalah tema utama dari film ini sih, seperti itu. Teman di IDN Media ada Pop Mama dan dia punya artikel parenting yang suatu hari saya baca bahwa sebagai parent kita harus lebih mendengar anak kita gitu. Nah, suatu hari saya nelpon anak siang-siang gitu karena tiba-tiba merasa kangen dan anak saya ternyata beberapa kali telepon nggak angkat-angkat. Jadi saya waktu diangkat beberapa kali kemudian saya nanya kok baru bangun tidur gitu siang-siang mau zuhur gitu. Dia bilang ya aku semalam sleep call-an ya. Oke, instead saya marah waktu itu, saya ingat artikelnya Pop Mama dan saya nanya ke Sophie anak saya apa itu sleep call gitu. Dan dia bercerita tentang sleep call begini. Oh ini menarik ya gitu kan. Saya minta dia menuliskan pengalamannya dan sleep call-nya itu. Kemudian di Median Pictures ada tim kreatif. Suatu hari kita dudukin semua dan saya sama Santi nanya ada yang pernah dengar sleep call nggak? Ternyata 9 dari 10 tim kita pernah sleep callan semua gitu. Jadi ini fenomena yang menarik buat saya dan kemudian dituangkan menjadi cerita ini. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Saya Susanti Dewi, produser dari film Sleep Call. Jadi kami tim produser di IDN Pictures kami sepakat bahwa dalam setiap membuat karya film kita selalu mau mencoba membuat sesuatu realitas yang dekat dengan target penonton kami, baik di IDN Pictures, IDN Media maupun target penonton film Indonesia. Utamanya para penonton film Indonesia kita kan sekarang ya para Gen Z dan juga millennials gitu. Nah, dalam setiap kita mengembangkan cerita, hal pertama pasti yang kita diskusi bersama tim kreatif maupun penulis di Sleep Call ada Monji, pasti relatability ke penonton gitu. Contohnya kita langsung nanya, apakah pernah nggak sih teman-teman ngerasa kesepian? Semuanya hampir ngerasa kesepian gitu. Oh kenapa gitu? Karena teman-teman merasa bahwa sekarang itu hidup rasanya semua terasa lebih cepat gitu. Semua terasa lebih cepat, aktivitas berlari begitu saja, maka
banyak tren-tren kehidupan baru yang timbul atas gaya hidup masa sekarang ini. Nah, salah satunya adalah melakukan aktivitas sleep call ataupun misalkan harus merasa terkoneksi dengan orang lain, misalkan kenalan dengan orang-orang di platform apapun gitu kan, baik sosial media ataupun dating apps. Jadi itu adalah yang penting bagi kami ya di IDN Pictures dalam menciptakan sebuah cerita adalah apakah cerita ini akan relate nggak ke banyak orang. Karena kami berkomitmen untuk selalu membuat film yang akan mempunyai dampak terhadap para penonton film Indonesia, seperti itu. Dan kalau tadi menjawab pertanyaan Ivan, kenapa karakter-karakter perempuan di IDN Pictures itu selalu menarik gitu ya? Ya mungkin salah satu privilege-nya karena saya perempuan, dan salah satu paling tidak yang bisa saya coba lakukan adalah untuk setiap karakter perempuan yang IDN Pictures buat itu istilahnya karakternya adil, bahwa perempuan juga mempunyai rasa kesusahan, namun perempuan tentunya pasti akan berusaha untuk melewati semua kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Jadi itu sih yang kita coba pegang gitu ya di IDN Pictures. Dan yang lebih menarik bagi saya untuk Sleep Call ini adalah kami IDN Pictures berani gitu ya, bukan berani tapi mau nge-push untuk membuat sebuah produk yang mungkin berbeda, genre-nya suspense thriller, tapi ceritanya ini sangat common bagi semua orang, bagi semua kita, baik seperti kayak Winston bilang, baik tua, muda, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu film yang sangat saya banggakan dan tidak sabar untuk bisa share filmnya 7 September di bioskop nanti. Saya berperan sebagai Dina. Udah. Sesingkat itu, padat, lumayan jelas, bisa ditangkap semua, mengerti? Ya, seperti yang tadi udah dijelaskan sedikit, Dina ini adalah seseorang yang kesepian, yang dalam kehidupannya dia ngerasa percintaannya selalu gagal, dan akhirnya dia bisa menemukan kebahagiaan melalui sleep call ini, dan akhirnya berujung chaos. Gitu. Sebelumnya terima kasih dulu untuk teman-teman media menyempatkan waktunya. Terima kasih juga buat IDN Pictures udah mempercayakan buat main filmnya lagi. Saya terima filmnya karena Laura Basuki. Saya Mas. Jadi ini sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Menjawab yang tadi, karakternya saya bernama Rama. Rama adalah penyelamat Dina. Iya, itu cukup kan ya? Halo, selamat sore teman-teman media. Saya di sini berperan sebagai Bella. Bella itu salah satu dari geng pinjol. Dan apa pinjol? Wow, apa ini? Apa itu geng pinjol ya? Bella adalah salah satu dari geng pinjol, karyawan pinjol, dan Bella itu dia mempunyai sifat yang menarik banget, ngegas terus, yang mana itu sangat berguna sekali untuk pekerjaan yang nagih-nagih hutang. Dan dia adalah satu-satunya sahabatnya dia. Itu saja. Itu dulu.